Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang latihan soal chapter 15. Saya Fadia Putri Kalisa dengan NIM 2021 121 1013 dan ada teman saya Amanda Diva dengan NIM 2021 121 1008 dan teman saya satunya lagi Jasmine Alikas 2021 121 1009. Next. Soal yang pertama itu P1506. Washington Company memiliki akun ekuitas berikut pada 31 Desember 2019. Modal saham biasa nilai nominalnya itu 100 dolar. Otorasinya itu 8.000 saham, 480.000 dolar laba ditahan, 294. Maka diinstruksikan eh, saat yang A, buatlah entry dalam bentuk jurnal untuk mencatat transaksi berikut yang terjadi selama tahun 2016. Yang pertama itu 280 saham dibeli dengan harga 97 dolar per saham. Ini harus dipertanggungjawabkan menggunakan metode biaya. Lalu yang kedua dividen tunai 20 dolar per saham diumumkan. Lalu yang tiga dividen yang diumumkan pada nomor 2 di atas telah dibayarkan. Lalu yang keempat, saham treasury yang dibeli pada nomor 1 di atas dijual kembali dengan harga 102 dolar per saham. Lalu yang kelima, 500 sahamnya dibeli dengan harga 105 dolar per saham. Yang keenam, 350 saham yang dibeli pada nomor 5 di atas dijual kembali dengan harga 96 dolar per saham. Lalu instruksi yang B itu siapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan Washington Company setelah pemberian transaksi ini dengan asumsi bahwa laba bersih tahun 2020 adalah 94.000. Hukum negara mensyaratkan pembatasan laba ditahan sejumlah saham treasury. Next. Jadi solutionnya untuk yang A itu yang pertama eh 280 treasury share-nya pada debit sebesar 27.160 itu dari 280 dikali 97 dan di kredit ada cash. Lalu untuk yang kedua itu ada retain earnings sebesar 90.400 dan eh, dividen dan dividennya sebesar 400 dividennya dividen payable-nya itu sebesar 90.400 juga dari 480.000 dikurang 4.800 dikurang 280 dikali 20 dolar. Lalu untuk yang ketiga itu dividen payable-nya sebesar 94.400 dan pada cash 90.400. Lalu yang keempat ada cash sebesar 28.560 dari 280 dikali 102 dolar. Lalu di kreditnya ada treasury share yang pertama ada sebesar 27.160 dan ada share premium treasury 1.400. 1.400-nya itu dari 280 dikali 5. Lalu yang kelima itu ada treasury share sebesar 52.500 dari 500 dikali 105 dolar pada cash. Lalu yang keenam itu ada cash di debit sebesar 350 dikali 96, maka hasilnya 33.600 dan ada share premium treasury sebesar 1.400 dan di kredit dan ada return earning sebesar 1.750. Maka di kreditnya itu ada treasury share sebesar 36.750 dari 350 dikali 105 dolar. Maka dari akun-akun tersebut dibuktikan untuk financial position-nya di B, yaitu pada equity sebesar 480.000
dari 4.800 share dikali $100 per value. Ditambah dengan eh retain earnings-nya sebesar 295.850. 295.000-nya itu dari 200 dari 294 dikurang 90.000 dari 52.500 dikurang 36.750. Terus dikurangi dengan treasury share sebesar 15.750. Maka total equity-nya itu sebesar 760.100. Next. Oke. Di sini ada soal kedua dari 15.12, di mana saham utama Penzi menerbitkan 40.000 saham preferensi seharga 44 euro per saham pada 1 Juli 2014. Dividen tunainya, Penzi telah mengikuti jadwal pengumuman dividen tunai pada bulan Desember dan Juni. Dengan pembayaran sedang dilakukan dibuat untuk mencatat pemegang saham di bulan berikutnya. Dividen tunai yang telah diumumkan sejak pendirian perusahaan hingga 30 Juni 2016. Ditunjukkan pada bawah ini adanya declaration date dan ordinary share dan terdapat preference share-nya. Itu masing-masing ada 0,30 euro per share sama 1.000 per share. Tidak ada dividen tunai yang diumumkan selama Juni 2016 karena masalah likuiditas perusahaan pendapatan yang disimpan. Pada 30 Juni 2015, akun laba di saham Penzi memiliki saldo sebesar 690 euro. Untuk tahun buku yang berakhir 30 Juni 2016, Penzi melaporkan laba bersih sebesar 40.000 euro. Di sini kita disuruh mempersiapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan, termasuk catatan yang sesuai untuk Penzi perseroan per 30 Juni 2016, sebagaimana seharusnya disajikan dalam laporan tahunannya kepada para pemegang saham. Di sini solusinya, kita mengerjakan dulu partial statement of financial position pada Juni tanggal 30 2011. Pada equity itu terdapat akun 8% share capital percent, terdapat 25 euro per value and non-participalnya. Maka 100.000 share outstanding, 40.000 share issue dan outstandingnya itu sebesar $1 juta. Nah, share capital ordinary share $10 per value sama 300.000 share out reason, 1540 share issue dan 1.500 share held in the treasury. Itu sebesar 1.154. Maka itu ditambah share capital present sama sell capital ordinary. Maka totalnya itu 2.154. Selanjutnya ada share premium present, di mana dia terdapat 760. Share premium ordinary-nya itu dapat dari 2.621.000 dan share premium treasury-nya itu 1.500. Maka total keseluruhannya itu 3.583.500. Return earnings itu mereka dapat 409.200. Maka less treasury share-nya itu kan 1.500. Itu dapat dikurangi, maka dia menghasilkan 58.500.
kita dapetin total equity keseluruhannya itu dapat 5 juta. Total equity-nya dapat 6.088.000. Dan pada notes-nya ini, Pen Company itu melakukan preference share in the mode itu sebesar 40 dolar. Selanjutnya itu kita mencari share premium ordinary, di mana untuk mencari share ordinary, isu off-nya itu 85 dikali dengan 31 dolar dikurang 10 dolar. Maka mereka dapat 1.785.000 dolar. Plot of land itu dapat dari 170, isu off isunya itu 20 pada tanggal 3 bulan 1 tahun 2009. Itu mereka dapat 226.800. Maka total dari share premium ordinary dapat 2.821.800. Selanjutnya ada account balance, di mana kita tinggal masukin seluruh akun masing-masing. Di sini ada share capital ordinary, itu terdapat di kredit adanya 850, ada 50 dolar, 200 dolar, sama 54 dolar. Maka total keseluruhan dari capital ordinary itu sebesar 1.154. Lalu selanjutnya ada share capital preference. Itu dia terdapat 1 juta, dan treasury share-nya itu di debit ada 78 dan di kredit ada 19.500. Maka total dari treasury share-nya itu 58.500. Adanya share premium ordinary itu terdapat di kredit itu 1.785.000 dan 170, adanya 640, 226.800. Maka total dari share premium ordinary sebesar 2.821.800. Dan share premium preference-nya itu dapat 760. Di sini ada share premium treasure share itu sebesar 1.500. Di sini ada return earnings, di di debitnya itu ada 280.800 dan di debitnya itu ada 690. Di debitnya itu ada 40.000 dan di kreditnya juga ada 40. Maka total dari return earnings itu 409.200. Notes-nya ini Pen Company memiliki isu sebesar 300.000 yang di-share per 10.000, 10 dolar per value ordinary share. Dan 100 share-nya itu ada 25 per value. Maka kita dapat akumulatif and non-participation preference share-nya. Next. Selanjutnya yaitu ada entries-nya. Entries yang pertama itu ada cash sebesar 2.635.000 di debit, terus di kreditnya itu share capital ordinary sebesar 850, terus di kredit juga ada share premium ordinary sebesar 1 juta dari 2.635.000 dikurang sama 850.000. Terus di entries yang kedua, di debitnya itu ada land sebesar 220.000, terus di kreditnya ada share capital ordinary sebesar 50.000, jadinya ada share premium sebesar 170.000. Terus yang ketiganya itu di debitnya ada cash
sebesar 840.000, terus share capitalnya 200, share premiumnya itu dikurang, jadinya 640.000. Terus at the beginning of the year, PEN had 110.000 ordinary share outstanding, of which 85.000 shares were issued at 31 per share, resulting in 850.000 itu berasal dari 85.000 share dikali sama $10 of share capital and 1.785 of share premium on ordinary share itu dari 85.000 dikali $21. The shares exchange for a plot of land will be recorded at 50.000 of share capital and 170.000 of share premium. Use the current fair value of the land on July 24 to value the share issuance. The 20,000 shares issued in 2009 at 42 a share result in 200.000 of share capital and 640 of share premium. Terus di sini ada preference shares-nya. Itu di debitnya ada cash besar 1.760.000, terus share capital preference-nya 1 juta, jadinya sisanya share premium yaitu 760. Terus ada treasury share di November 30 ada treasury share di debit 78.000, terus di kreditnya itu cash 78.000. Terus di Juni 30 debitnya itu cash sebesar 21.000, terus share premiumnya 1.500, jadinya treasury share-nya itu 19.500. Terus the 2,000 treasury share purchase result in a debit balance of treasury share of 78.000. Later, 500 share were sold at 21.000, which bring the balance down to 58.500. Itu dari 1.500 dikali $39 per share. The sale of the treasury share above cost 21.000 dikurangi 19.500 is recorded in a separate share premium amount. Terus ada share dividend. Desember 15 debit retained earning RE itu 280.800. Terus di kreditnya itu share capital ordinary sebesar 54.000. Terus di kreditnya juga share premium 226.800. Terus 54.000-nya itu dari share outstanding beginning of the year sebesar 110.000 dikurangi sama treasury shares-nya yang di atas sebesar 2.000, jadinya 108.000. Terus dikali sama persennya sebesar 5%, jadinya 5.400. Terus 5.400-nya itu dikali sama harganya sebesar $10, jadinya itu 54.000. Terus the 5% share dividend result in an increase 5.400 share. Recall that there were 110.000 share outstanding at the beginning of the year. The purchase of 2,000 treasury share occurred before the share dividend, bringing the number of share outstanding at the time of the dividend December 2010 to 108.000 share. The result of 500 treasury share occurred after the share dividend. The issuance of 40.000 preference shares at 44 result in 1.040.000 share dikali $25 of share capital preference and 40.000 share dikali sama $19. Jadinya itu 760.000 of share premium preference. Terus ada RE, retained earning. The cash dividend only affect the retained earning, not that the preference share are have been declared
in June 2011, ending retained earning is the beginning balance of 690.000 of 40.000 less the preference dividend of 40.000 and the ordinary share dividend of 280.000 itu dari 5.400 dikali sama $52, resulting in an ending balance of resulting in an ending balance of 400. Next. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.